Halo teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang langkah strategi produktivitas 90 hari yang bisa membuat kamu melampaui 99% orang lain. Jika kamu ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuanmu dengan lebih cepat, maka kamu harus tahu tentang langkah-langkah yang aku akan bahas hari ini. Jadi, simak baik-baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update tentang konten-konten lain yang bermanfaat. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bawah video ini. Langkah 1. Audit teliti energi dan waktu lu. Aku bakal jelasin tentang betapa pentingnya melakukan audit teliti energi dan waktu lu. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu audit teliti energi dan waktu lu? Jadi, audit teliti energi dan waktu lu adalah proses memahami bagaimana kamu menggunakan energi dan waktu lu setiap hari. Kamu perlu tahu apa yang membuat kamu merasa lelah, apa yang membuat kamu merasa berenergi, dan apa yang membuat kamu merasa produktif. Pertama-tama, kamu perlu membuat daftar kegiatan sehari-hari. Catat semua kegiatan yang kamu lakukan dari bangun pagi hingga tidur malam. Jangan lupa mencatat waktu yang kamu habiskan untuk setiap kegiatan, seperti berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk sarapan, berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk bekerja, dan berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk bersantai. Setelah itu, kamu perlu menganalisis daftar kegiatanmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat kamu merasa lelah? Apakah itu karena kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menonton TV? Atau karena kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain game? Apa yang membuat kamu merasa berenergi? Apakah itu karena kamu melakukan olahraga? Atau karena kamu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu cintai? Kamu juga perlu memperhatikan pola tidurmu. Apakah kamu tidur cukup? Apakah kamu memiliki kebiasaan tidur yang baik? Karena tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga energi dan produktivitas. Jika kamu tidak tidur cukup, kamu akan merasa lelah dan tidak fokus, sehingga produktivitasmu akan menurun. Selain itu, kamu perlu memperhatikan pola makanmu. Apakah kamu makan makanan yang seimbang? Apakah kamu memiliki kebiasaan makan yang baik? Karena makanan yang seimbang sangat penting untuk menjaga energi dan produktivitas. Jika kamu tidak makan makanan yang seimbang, kamu akan merasa lelah dan tidak fokus, sehingga produktivitasmu akan menurun. Dengan melakukan audit teliti energi dan waktu lu, kamu akan dapat memahami bagaimana kamu menggunakan energi dan waktu lu setiap hari. Kamu akan dapat mengetahui apa yang membuat kamu merasa lelah, apa yang membuat kamu merasa berenergi, dan apa yang membuat kamu merasa produktif. Dengan demikian, kamu akan dapat membuat perubahan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuanmu. Jadi, mulai melakukan audit teliti energi dan waktu lu hari ini juga. Dan lihat bagaimana itu dapat membantu kamu meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuanmu. Setelah kita membahas tentang audit teliti energi dan waktu lu, sekarang mari kita lanjut ke langkah kedua yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, yaitu prioritas tunggal. Langkah 2, prioritas tunggal, adalah tentang menentukan satu prioritas utama yang harus kamu selesaikan setiap hari. Kamu bisa coba membuat daftar kegiatan yang ingin kamu lakukan setiap hari, lalu pilih satu kegiatan yang paling penting dan memiliki dampak besar terhadap tujuanmu. Ini disebut prioritas tunggal karena kamu hanya fokus pada satu kegiatan yang paling krusial. Kamu bisa tanyakan pada diri sendiri, apa yang harus aku lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuanku? Atau,
Apa yang paling penting aku selesaikan hari ini untuk meningkatkan produktivitas? Dengan menentukan prioritas tunggal, kamu dapat fokus pada kegiatan yang paling berdampak dan menghindari kegiatan yang tidak terlalu penting. Contohnya, jika kamu ingin meningkatkan kemampuan menulis, maka prioritas tunggalmu bisa jadi menulis 1000 kata setiap hari. Atau, jika kamu ingin meningkatkan kemampuan desain grafis, maka prioritas tunggalmu bisa jadi membuat 1 desain baru setiap hari. Dengan fokus pada prioritas tunggal, kamu dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam waktu singkat. Namun, perlu diingat bahwa prioritas tunggal tidak berarti kamu hanya melakukan 1 kegiatan saja setiap hari. Kamu masih bisa melakukan kegiatan lain. Tapi, pastikan bahwa prioritas tunggalmu sudah selesai terlebih dahulu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan bahwa kamu membuat kemajuan yang signifikan terhadap tujuanmu setiap hari. Kamu bisa coba menggunakan teknik Eisenhower Matrix untuk menentukan prioritas tunggal. Teknik ini membantu kamu membagi kegiatan menjadi 4 kategori: urgent dan penting, tidak urgent tapi penting, urgent tapi tidak penting, dan tidak urgent dan tidak penting. Dengan menggunakan teknik ini, kamu dapat menentukan prioritas tunggal yang paling tepat untuk kamu. Dalam prakteknya, menentukan prioritas tunggal membutuhkan disiplin dan fokus. Kamu harus bisa menolak kegiatan yang tidak penting dan menghindari distraksi. Tapi, dengan melakukan prioritas tunggal, kamu dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuanmu dengan lebih cepat. Jadi, coba kamu aplikasikan prioritas tunggal dalam kehidupan sehari-hari dan lihat bagaimana itu dapat membantu kamu meningkatkan produktivitas. Setelah kita membahas tentang menentukan prioritas tunggal, sekarang mari kita lanjut ke langkah 3, yaitu pecah target jadi aksi harian. Pada langkah ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara memecah target besar menjadi aksi-aksi kecil yang dapat dilakukan setiap hari untuk mencapai tujuan. Kamu tahu, memiliki target besar itu memang penting. Tapi jika tidak dipecah menjadi aksi-aksi kecil, maka target itu akan terasa seperti gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Kamu akan merasa kewalahan dan tidak tahu harus memulai dari mana. Oleh karena itu, penting untuk memecah target besar menjadi aksi-aksi kecil yang dapat dilakukan setiap hari. Caranya adalah dengan membuat daftar kegiatan yang harus dilakukan setiap hari untuk mencapai target. Misalnya, jika targetmu adalah menulis buku, maka aksi harianmu bisa seperti menulis 500 kata setiap hari. Atau, jika targetmu adalah meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, maka aksi harianmu bisa seperti berlatih berbicara selama 30 menit setiap hari. Dengan memecah target menjadi aksi-aksi kecil, kamu akan merasa lebih mudah untuk mencapai tujuan. Kamu juga akan merasa lebih termotivasi karena telah melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap hari. Selain itu, dengan melakukan aksi-aksi kecil setiap hari, kamu juga akan membangun kebiasaan yang baik dan meningkatkan disiplin diri. Jadi, coba kamu ambil target besar yang ingin kamu capai, lalu pecah menjadi aksi-aksi kecil yang dapat dilakukan setiap hari. Tulis aksi-aksi itu di buku catatan atau aplikasi di ponselmu. Lalu lakukan aksi-aksi itu setiap hari. Kamu akan melihat perubahan yang signifikan dalam beberapa waktu dan akan merasa lebih dekat dengan tujuanmu. Setelah kita membahas tentang memecah target besar menjadi aksi-aksi kecil, sekarang mari kita lanjut ke langkah 4. Jam sakral atau sacred hours. Pada langkah ini, kita akan membahas tentang pentingnya memiliki waktu yang sakral untuk fokus pada kegiatan yang paling penting. Jam sakral
adalah waktu yang kamu dedikasikan untuk melakukan kegiatan yang paling penting dan memiliki dampak besar terhadap tujuanmu. Ini adalah waktu yang kamu lindungi dari gangguan dan distraksi, sehingga kamu dapat fokus sepenuhnya pada kegiatan yang kamu lakukan. Dengan memiliki jam sakral, kamu dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuanmu dengan lebih cepat. Pertama-tama, kamu perlu menentukan kapan jam sakralmu. Ini bisa berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan gaya hidupmu. Beberapa orang mungkin lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain mungkin lebih produktif di sore hari. Kamu perlu mencoba beberapa waktu yang berbeda untuk menemukan kapan kamu paling fokus dan produktif. Setelah kamu menentukan kapan jam sakralmu, kamu perlu memastikan bahwa kamu melindunginya dari gangguan dan distraksi. Ini bisa berarti mematikan notifikasi di ponselmu, menutup media sosial, atau bahkan meninggalkan ruangan yang berisik. Kamu perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk fokus dan produktivitas. Selanjutnya, kamu perlu menentukan kegiatan apa yang akan kamu lakukan selama jam sakral. Ini haruslah kegiatan yang paling penting dan memiliki dampak besar terhadap tujuanmu. Misalnya, jika kamu ingin meningkatkan kemampuan menulis, maka kamu bisa menggunakan jam sakral untuk menulis artikel atau cerita. Jika kamu ingin meningkatkan kemampuan berbicara, maka kamu bisa menggunakan jam sakral untuk berlatih berbicara. Dengan memiliki jam sakral, kamu dapat meningkatkan disiplin diri dan fokus. Kamu akan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang paling penting dan memiliki dampak besar terhadap tujuanmu. Selain itu, kamu juga dapat mengembangkan kebiasaan yang baik dan meningkatkan produktivitas. Jadi, bagaimana kamu bisa menerapkan jam sakral dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, kamu perlu membuat komitmen untuk melindungi waktu sakralmu. Kamu bisa membuat jadwal dan memastikan bahwa kamu tidak memiliki acara atau pertemuan lain selama jam sakral. Selanjutnya, kamu perlu memastikan bahwa kamu memiliki lingkungan yang kondusif untuk fokus dan produktivitas. Kamu bisa mencoba beberapa tips seperti mematikan notifikasi, menutup media sosial, atau bahkan menggunakan aplikasi yang dapat membantu kamu fokus. Dengan menerapkan jam sakral, kamu dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuanmu dengan lebih cepat. Jadi, jangan ragu untuk mencoba dan menemukan kapan jam sakralmu. Kamu bisa mulai dengan memilih waktu yang tepat, melindungi waktu sakralmu, dan melakukan kegiatan yang paling penting selama jam sakral. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan disiplin diri, fokus, dan produktivitas, dan mencapai tujuanmu dengan lebih cepat. Setelah kita membahas tentang jam sakral, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, yaitu langkah 5, standar eksekusi. Pada langkah ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat standar eksekusi yang tinggi untuk diri sendiri, sehingga kamu dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan mencapai tujuanmu dengan lebih efektif. Untuk membuat standar eksekusi yang tinggi, kamu perlu memahami apa yang kamu inginkan dari hasil pekerjaanmu. Kamu perlu menentukan kriteria keberhasilan untuk setiap tugas yang kamu kerjakan. Misalnya, jika kamu sedang mengerjakan proyek menulis, standar eksekusimu mungkin termasuk menulis 500 kata setiap hari dengan kesalahan tata bahasa yang minimal. Selain itu, kamu juga perlu membuat checklist untuk memastikan bahwa kamu telah memenuhi standar eksekusi yang telah kamu tetapkan. Checklist ini dapat membantu kamu untuk tetap fokus dan tidak melewatkan detail penting. Contohnya, jika kamu sedang mengerjakan proyek desain, checklistmu mungkin termasuk memeriksa warna, ukuran, dan layout desain. Namun, membuat standar eksekusi yang tinggi saja tidak cukup.
kamu juga perlu memastikan bahwa kamu dapat mempertahankan standar tersebut dalam jangka panjang. Caranya adalah dengan membuat ritual kerja yang konsisten dan memastikan bahwa kamu memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas yang penting. Dengan memiliki standar eksekusi yang tinggi dan ritual kerja yang konsisten, kamu dapat meningkatkan kualitas pekerjaanmu dan mencapai tujuanmu dengan lebih efektif. Kamu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan. Jadi, mulai dari sekarang, coba untuk membuat standar eksekusi yang tinggi untuk diri sendiri dan lihat bagaimana itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidupmu. Setelah kita membahas tentang standar eksekusi, sekarang mari kita lanjut ke langkah 6, yaitu evaluasi berbasis data, bukan perasaan. Pada langkah ini, kita akan membahas tentang pentingnya melakukan evaluasi berbasis data untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Evaluasi berbasis data adalah proses memantau dan menganalisis data untuk mengetahui seberapa efektif strategi dan taktik yang kita gunakan. Dengan menggunakan data, kita dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan objektif, bukan berdasarkan perasaan atau asumsi. Perasaan dan asumsi dapat menyesatkan kita, sehingga kita perlu menggunakan data untuk memastikan bahwa kita berada di jalur yang tepat. Untuk melakukan evaluasi berbasis data, kita perlu mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Data ini dapat berupa angka, grafik, atau tabel yang menunjukkan kemajuan kita dalam mencapai tujuan. Kita juga perlu menentukan indikator kinerja utama atau KPI yang akan kita gunakan untuk mengukur kesuksesan kita. KPI ini dapat berupa jumlah tugas yang diselesaikan, waktu yang dihabiskan untuk melakukan tugas, atau hasil yang dicapai. Setelah kita mengumpulkan data, kita perlu menganalisisnya untuk mengetahui pola dan tren yang ada. Dengan menganalisis data, kita dapat mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak, sehingga kita dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Kita juga perlu memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah data yang terkini dan akurat, sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, kita perlu menggunakan alat-alat yang tepat untuk melakukan evaluasi berbasis data. Alat-alat ini dapat berupa spreadsheet, aplikasi pengelola tugas, atau perangkat lunak analisis data. Dengan menggunakan alat-alat yang tepat, kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efisien dan efektif. Dalam melakukan evaluasi berbasis data, kita perlu memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam perasaan atau asumsi. Kita perlu menggunakan data untuk membuat keputusan, bukan perasaan atau asumsi. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan objektif, sehingga kita dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dengan lebih cepat. Dengan melakukan evaluasi berbasis data, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan produktivitas. Kita dapat mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak, sehingga kita dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Jadi, pastikan kamu untuk menggunakan evaluasi berbasis data dalam strategi produktivitas kamu, dan lihatlah perbedaan yang signifikan yang dapat kamu capai. Setelah kita membahas tentang evaluasi berbasis data, sekarang mari kita lanjut ke langkah yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, yaitu membuat identitas baru. Identity-based habit. Kamu perlu memahami bahwa identitas yang kamu miliki saat ini sangat mempengaruhi kebiasaan dan perilaku kamu. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan produktivitas,
maka kamu perlu membuat identitas baru yang lebih sesuai dengan tujuanmu. Pertama-tama, kamu perlu memahami bahwa identitas adalah sekumpulan kebiasaan dan perilaku yang kamu lakukan setiap hari. Identitas ini dapat mempengaruhi bagaimana kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi, jika kamu ingin membuat perubahan positif dalam hidupmu, maka kamu perlu membuat identitas baru yang lebih sesuai dengan tujuanmu. Untuk membuat identitas baru, kamu perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, kamu perlu menentukan identitas yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin capai? Apa yang kamu ingin jadi? Kamu perlu membuat daftar keinginanmu dan memprioritaskan apa yang paling penting bagi kamu. Setelah itu, kamu perlu membuat kebiasaan baru yang sesuai dengan identitas yang kamu inginkan. Jika kamu ingin menjadi orang yang lebih produktif, maka kamu perlu membuat kebiasaan seperti bangun pagi, melakukan olahraga, dan mengerjakan tugas-tugas penting. Kamu perlu membuat ritual harian yang konsisten dan memastikan bahwa kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan ini setiap hari. Namun, membuat identitas baru tidaklah mudah. Kamu perlu menghadapi tantangan dan rintangan yang dapat membuat kamu merasa ingin menyerah. Jadi, kamu perlu memiliki motivasi yang kuat dan disiplin yang tinggi untuk membuat perubahan ini. Kamu perlu memahami bahwa membuat identitas baru adalah proses yang panjang dan memerlukan waktu, usaha, dan kesabaran. Selain itu, kamu perlu memiliki dukungan dari orang-orang yang kamu percayai. Kamu perlu memiliki komunitas yang mendukung dan memotivasi kamu untuk membuat perubahan ini. Kamu perlu memiliki teman-teman yang memiliki tujuan yang sama dengan kamu dan dapat membantu kamu dalam membuat identitas baru. Dalam membuat identitas baru, kamu juga perlu memperhatikan bahasa yang kamu gunakan. Kamu perlu menggunakan bahasa yang positif dan mendukung. Kamu perlu menghindari bahasa yang negatif dan merendahkan diri. Kamu perlu menggunakan afirmasi yang positif untuk memotivasi diri dan membuat perubahan positif dalam hidupmu. Dalam beberapa minggu pertama, kamu mungkin merasa bahwa membuat identitas baru adalah hal yang sulit dan tidak nyaman. Namun, jika kamu tetap konsisten dan disiplin, maka kamu akan mulai merasakan perubahan positif dalam hidupmu. Kamu akan mulai merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membuat perubahan yang kamu inginkan. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan produktivitas dan membuat perubahan positif dalam hidupmu, maka kamu perlu membuat identitas baru yang lebih sesuai dengan tujuanmu. Kamu perlu memiliki motivasi yang kuat, disiplin yang tinggi, dan dukungan dari orang-orang yang kamu percayai. Dengan membuat identitas baru, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dan mencapai tujuanmu dengan lebih cepat. Jadi, itulah 7 langkah strategi produktivitas 90 hari yang bisa membuat kamu melampaui 99% orang lain. Ingat, untuk mencapai tujuan kamu perlu memiliki rencana yang jelas dan konsisten dalam melaksanakan aksi harian kamu. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan update tentang konten-konten lain yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.